Oke, selamat malam semuanya. Mungkin ini kita tunggu dulu kali ya, karena mungkin sebagian masih ada yang sholat maghrib ataupun apa. Nanti kita mulai lagi sekitar jam 19.05. Ya, oke. Kita undur 5 menit sambil menunggu teman-teman kita yang lain ya. Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Senang ya, akhirnya hari ini kita akan menjelang NFP yang ditunggu-tunggu oleh seluruh trader di Indonesia pastinya. Nah, yang seperti kita lihat, kita tahu ini adalah yang momentum ditunggu-tunggu ya. Tentunya udah ada coach Ko Indra yang akan ngebantu kita semua. Mau kemana sih market hari ini? Karena kita tahu NFP di bulan lalu sebelumnya itu kan di 151K ya. Dan ramalannya prediksinya nih di 139K nih hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa live trade bareng nanti dengan Ko Indra. Mungkin bagi teman-teman yang lagi ada open posisi ataupun masih floating, terus bingung nih mau open buy atau sell ya di market, nanti akan bisa dibantu dengan Koindra. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir bergabung ya, trader-trader Indonesia khususnya, nanti boleh teman-teman isi form yang akan diisi, uh, yang ada di kolom komentar, bisa diisi nanti linknya, dibantu teman-teman referralnya dari siapa, kemudian penggunanya siapa, nanti bisa juga isi registrasi di situ untuk masuk join grup Telegram kita. Nah, nanti di situ akan dapat updatean beritanya, terus bisa ikut kelas seminarnya, trading kelasnya juga, secara private juga untuk teman-teman kayak gitu ya. Untuk saat ini kita akan kembalikan kepada coachnya Ko Indra untuk membantu kita semua di NFT malam ini. Thank you, Ko Ya, Indra, silahkan. oke. Terima kasih, Mbak Helen. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Semoga semua dalam keadaan baik, ya, sehat. Dan mungkin ini sebagian masih dalam perjalanan arus balik, ya. Jadi kita doakan semoga bisa sampai di tempat dengan selamat dan penuh kebahagiaan, ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai untuk melihat marketnya, ada beberapa ulasan yang saya ingin kita pahami dulu mengenai NFP ya. Silakan slide-nya bisa ditampilkan. Oke, jadi kalau kita bicara soal NFP ini, jangan sampai gambarannya hanya, wah ini nanti kita open buy atau open sell nih, begitu ya. Ada baiknya kita juga bisa mengerti dulu dasar atau fundamental dari sebuah NFP atau non-farm payroll ya. Ya, langsung aja saya bacakan. Non-farm payroll ini adalah data tingkat ketenaga kerjaan di Amerika selain dari sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga non-profit. Ya, jadi ini data tenaga kerja yang pure benar-benar hitungannya pekerjaan yang rutin ya seperti kantoran atau pabrik dan sebagainya gitu ya, tidak melibatkan tenaga pertanian. Kenapa tidak melibatkan tenaga kerja pertanian? Karena pertanian itu modelnya musiman gitu. Jadi kalau lagi musim menanam atau musim panen, tentu tenaga kerjanya banyak di situ ya. Tetapi kalau di luar dari masa tanam dan masa panen ya mungkin akan terjadi penurunan. Makanya datanya akan bias. Nah, oleh karena itu data ini memisahkan dari data sektor pertanian ya. Kemudian untuk NFP ini dirilis oleh Biro Tenaga Kerja dari pemerintah Amerika tentunya ya, yang selalu muncul atau disajikan pada hari Jumat pertama setiap bulan. Jadi pada hari ini adalah Jumat pertama ya, dan eh, saat ini kita akan lihat bagaimana data NFP ini. Slide next, next slide please.
Ya, NFP ini atau non-farm payroll menjadi salah satu indikator penting di Amerika. Semakin tinggi data tenaga kerja dibandingkan periode sebelumnya, maka dinilai pertumbuhan ekonomi negara tersebut, maksudnya Amerika, sedang mengalami peningkatan, sehingga memberikan penguatan terhadap nilai dolar. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi kalau ditanya data penting itu apa aja, ya jawabannya ada banyak sekali data penting ya, data ekonomi penting untuk melihat pertumbuhan ekonomi atau sehat atau tidaknya ekonomi suatu negara begitu. Tetapi kalau yang disebut NFP ini adalah data yang sangat-sangat penting, begitu ya. Karena ini menyangkut soal tenaga kerja yang kaitannya dengan pendapatan dari rakyat, begitu ya, dari warga. Kalau rakyat atau warga mendapatkan penghasilan, ya tentunya akan ada pengeluaran spending ya, dan spending itu yang bisa menggerakkan roda perekonomian, begitu ya. Nah, kalau data NFP-nya ini mengalami eh, kemunduran ya atau eh, kurang bagus dibandingkan data sebelumnya atau tidak sesuai dengan eh, prediksinya, maka dinilai ekonomi saat itu mengalami penurunan ya, dan itu juga akan menyebabkan nilai mata uang dalam hal ini USD akan turun. Next slide. Ya, jumlah tenaga kerja adalah indikator yang sangat penting ya, tadi saya sudah sampaikan. Ketika pengangguran tinggi, Amerika cenderung melakukan kebijakan moneter ekspansif ya dengan menetapkan suku bunga rendah sehingga mengurangi permintaan terhadap dolar. Oke, next slide. Baik, ini adalah data non-farm payroll yang sudah dirilis beberapa bulan sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini secara chartnya ini ya 3 bulan terakhir ini kan sempat mengalami penurunan ya. Nah, kita akan nantikan malam ini apakah datanya bisa lebih tinggi dari 2 bulan sebelumnya. Kalau bisa lebih tinggi, otomatis penguatan terhadap dolar akan signifikan. Tetapi kalau angkanya ya kurang lebih sama begitu, ya hal ini dampaknya tentu tidak signifikan dan kemungkinan besar harga emas akan kembali menguat. Ya, jadi ini bukan soal oh datanya hijau warnanya, datanya merah, bukan soal itu ya. Tetapi kita lihat apakah pertumbuhannya ini signifikan atau tidak berbandingkan periode sebelumnya. Ya, kalau hanya sama ya kisarannya gitu di 150-an kurang lebih, yaitu tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dolar. Malah akan memberikan penguatan lagi kepada emas ya, seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini yang diprediksikan terjadi pada malam ini. NFP-nya diprediksi justru menurun ya dibandingkan bulan lalu di 139. Nanti kita akan lihat bagaimana data yang update ya. Oke, ini adalah kalender ekonomi yang saya ambil dari aplikasi investing.com. Bapak Ibu bisa mendownload ini aplikasi investing.com ini ya. Nanti setelah sesi ini ada fitur untuk melihat kalender ekonomi ya, data-data ekonomi yang akan keluar di hari-hari mendatang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung ke chart ya. Tolong slide-nya di stop ini slide-nya. Saya akan share screen saya. Iya, jadi kalau bicara NFP yang paling memberikan
respon adalah XAU ya, atau emas atau gold. Nah, ini adalah garis-garis yang saya sudah buat sebagai support dan resisten. Bapak dan Ibu bisa menggambar garis-garis ini. Jadi, ketika kita mau trading berdasarkan news ya, live trade seperti ini, berdasarkan news yang akan dirilis, tahap pertama adalah kita harus menentukan dulu targetnya ya, target dari pergerakan harga tersebut ya, apakah naik, apakah turun. Kalau naik, sasarannya ke resisten. Kita harus tentukan dulu di mana resistennya. Langsung dikasih garis-garisnya, seperti yang ada di monitor ini. Oke, nah kalau misalnya harga bergerak turun, maka sasarannya adalah support. Karena itu kita tentukan di mana titik supportnya dan kita langsung buat garis-garis supportnya. Nah, di layar ini sudah saya gambar garis untuk resistennya ada di paling atas ya di 3166, 3166 dan supportnya ada di 3079. Kalau berhasil tembus akan menuju ke 3058 ya, seperti ini. Kalau kita sudah menggambar garis support dan resisten ini, nah sekarang tinggal kita tunggu waktunya ya, beberapa menit lagi, kira-kira sekitar 10 menit lagi, 11 menit lagi ya, datanya akan rilis. Nah, kita akan tunggu nanti seperti apa hasilnya dan kemana pergerakannya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti rilis datanya, ketika kita lihat di kalender ekonomi tadi, oh ini datanya bagus, di atas perkiraan atau di bawah perkiraan, jelek gitu ya, hijau atau merah gitu. Kita jangan tergesa-gesa untuk enter ya. Jangan kita ini seperti panik, seperti FOMO gitu ya. Langsung cepat-cepat enter. Jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena walaupun datanya nanti hasilnya seperti apa, kita tetap harus melihat dulu bagaimana reaksi atau respon dari market. Ya, jadi kitanya jangan bereaksi dulu karena kita ini hanya follower. Oke? Jadi saya ibaratkan kita ini seperti sedang bermain selancar ya, kita sedang bermain surfing. Kita jangan langsung mengambil keputusan buy atau sell ya, itu sangat berbahaya. Jadi kita tunggu dulu kemana arah pergerakannya, baru nanti kita ikut untuk berselancar. Kita sudah punya targetnya, resisten dan support. Nah, kalau harganya naik, ya tentu dia akan ke resisten dan kalau turun dia tentu akan ke support. Itu kita sudah jadikan pegangan di situ. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kita akan menggunakan nanti time frame-nya yang kecil ya di M5. Oke, kita akan menggunakan time frame M5 nanti ya. Nah, di dalam M5 ini kenapa kita menggunakan M5? Ya untuk kita bisa melihat pergerakan yang lebih detail ya, yang lebih eh, apa istilahnya? Jangka pendeknya begitu ya. Kalau H1 kan masih masih jauh gitu. Jadi dalam 5 menit pertama kita lihat dulu kemana pergerakan harganya ini. Ya, jangan tergesa-gesa dulu.
Karena biasanya kalau pertama kali muncul datanya seperti seperti misalnya warnanya hijau atau merah, itu market biasanya mengalami kontraksi dulu ya. Kadang-kadang harusnya naik, dia turun dulu begitu ya. Atau harusnya turun, dia naik dulu begitu. Itu biasanya terjadi kontraksi di situ. Nah, jangan sampai kita eh, kena ke seret ya, dan itu bisa merugikan kita begitu. Jadi kita tunggu dulu, sabar, nanti baru kita akan entry sama-sama ya. Kalau memang peluangnya bagus ya. Trading NFT ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan untuk mengambil keputusan enter ya. Apabila kondisinya tidak memungkinkan, tentu kita akan tunda dulu untuk open posisinya ya, sampai kita melihat hak satunya terbentuk, oke, di jam 8 nanti. Karena kalau H1 sudah terbentuk, itu sudah solid. Kita sudah pasti itu akan tahu harganya akan bergerak kemana. Ya, jadi sabar ya, karena ini butuh bukan bukan kecanggihan berpikir, tetapi ini butuh kesabaran. Ya, banyak orang yang tergesa-gesa, akhirnya bisa kacau semua. Baiklah, Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 7 menit. Kita akan nantikan sama-sama ya. Nah, mungkin kalau ada yang tanya, ini prediksinya bagaimana? Prediksinya menurut saya kita masih sesuaikan dengan tren ya, yaitu tren naik gitu. Apalagi eh, konsensusnya ini, forecastnya tadi dari data ekonomi menunjukkan NFP-nya menurun angkanya dibandingkan bulan lalu. Nah, kalau sampai benar kejadian dia menurun, berarti itu akan membuat dolar Amerika melemah dan konsekuensinya harga emas akan naik. Ya, tapi apapun itu kita jangan tebak-tebakan dulu sekarang. Lebih baik kita akan lihat nanti kemana harga ini bergerak dan itulah yang kita ikuti. Ya, kalau saya perhatikan sejak tadi pagi ya, ini cukup volatil gold ini. Terlihat mau turun, tapi dibawa lagi naik ya tadi sore. Kemudian sekarang mulai turun lagi. Ya, masih ada 5 menit, kita akan tunggu ya. Oke, sambil menunggu saya sampaikan, apabila Bapak dan Ibu sudah menerima link dari form, mohon kesediaannya untuk mengisi form tersebut ya. Itu ada di kolom chat ya, nanti dikasih linknya. Ya, masih ada sekitar 4 menit, 3 menit ya. Oke, saya sampaikan lagi. Eh, Apabila Bapak dan Ibu ingin belajar trading dengan dibantu oleh saya tentunya, saya akan mengajarkan materi trading secara step by step dari basic ya sampai dengan Bapak Ibu bisa trading secara mandiri. Nanti silahkan menghubungi eh, admin ya dengan nomor yang sudah tertera di kolom chat ya. Kita punya jadwal kelas untuk
pertama, angkatan pertama ini, batch satu pada hari Sabtu minggu depan, tanggal 12 ya, tanggal 12. Tanggal 12 April kita akan mulai kelasnya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang ingin belajar trading, silakan nanti menghubungi admin ya. Tidak ada biaya, gratis, karena kelas ini, program ini dipersembahkan oleh EBC Financial Group. Baik, kita akan nantikan sekitar 2 menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi. Jadi sekali lagi, nanti kalau sudah tepat menit ke 30, jangan langsung bereaksi ya. Kita lihat dulu bagaimana harganya bergerak. Karena dikhawatirkan akan terjadi kontraksi. Nanti bisa keseret ke atas atau ke bawah. Tunggu harganya stabil, baru nanti kita masuk. Oke, 10 detik lagi. Ya, sudah. Oke, oke. Ya, mulai bergerak. Ada yang bisa kasih tahu sama saya? Datanya, hasilnya apa ini? Dua dua delapan Pak. 228. Waduh, tinggi sekali. Oke, berarti dolarnya akan Harusnya menguat. dolar menguat ya. Harusnya dolar menguat signifikan ini. Jobless-nya, unemployment-nya, Empat harusnya ini koma menguat. dua persen. Oh, berarti masih mix. Ya, Penganggurannya tinggi. Penganggurannya pred- masih tinggi. betul Pak. Prediksinya masih naik nih. Gold. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Heru. Siap Pak Indra. Wah, ini kalau datanya mix seperti ini, berarti ya nggak solid ya. Ini tarik-tarikan. Jadi di satu sisi eh, data tenaga kerjanya meningkat signifikan, tetapi yang melakukan klaim pengangguran ya atau orang yang tidak mendapat pekerjaan juga ternyata angkanya juga naik. Apakah bisa seperti itu? Ya tentu bisa ya karena data ini kan mencatat ya tergantung siapa yang memberikan inputnya begitu ya. Di satu sisi ada yang memberikan input, wah ini lapangan pekerjaannya bertambah, oke bagus. Tetapi di lain sisi juga ada orang yang kehilangan pekerjaannya dan mereka klaim gitu bahwa mereka ini lagi nganggur begitu ya. Nah, nah ini agak repot ini.
Datanya nggak solid. Ini agak repot. Oke, jadi kita lihat dulu ya kemana ini pergerakannya. Karena saat ini di Wall Street sana pasti pada lagi berdiskusi, lagi ribut ini. Ini bagaimana tentang kondisi ekonominya kalau seperti ini, mereka lagi berhitung segala macam ya. Baru mereka akan membuat sebuah keputusan nih nanti. Nah, itu sebabnya kenapa saya tadi sampaikan kita jangan langsung membuat keputusan enter seketika ya. Karena ditakutkan datanya mix seperti ini. Marketnya jadi galau. Mau naik ya gimana, mau turun ya gimana. Ya, sambil kita tunggu pergerakannya yang solid, saya kembali sampaikan, kita punya acara webinar pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Bapak dan Ibu semua, saya undang untuk hadir pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ya, jadi ini acara yang rutin. Kita akan belajar berdiskusi banyak hal seputar ekonomi, bisnis, dan terutama trading. Jadi mulai Selasa besok, Kamis, lalu Jumat, kita akan rutin bertemu seperti ini. Untuk jamnya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang jam 7 karena ada event NFP. Tapi kalau jadwal rutinnya jam 19.30 ya. Supaya ini menjadi perhatian dan sekaligus undangan kepada Bapak dan Ibu semua. Oke ya, ini harganya masih galau. Sabar ya. Mereka lagi berhitung. Ini kalau lagi sidang ini mereka belum menemukan kata mufakat ini istilahnya ya. Sebagian berkata buy, sebagian berkata sell. Nah, ini jadi mereka belum menemukan kata sepakat. Ya, ditarik lagi nih, ditarik lagi. Oke, kita coba untuk entry ya. Ini kalau tembus supportnya, paham.
Oke ya, spekulasi ya. Oke, saya sudah masuk sell dan targetnya di sini. Ini ada support kecil. TP-nya di 3066. 3066 ya. Ini sudah running profit, jadi kita amankan dulu sebagian. Saya pasang stop loss plus ya. Oke, 3 menit lagi M15-nya akan terbentuk. Waduh, kena stop loss break even-nya kena, tapi saya nggak rugi ya. Harganya masih belum stabil ini. Nggak apa-apa, nanti kita lihat di M15 kalau terbentuknya seperti apa. Masih 2 menit lagi. Ya, dia membentuk eh, pin bar ini ya. Kita sebut pin bar rejection. Jadi harganya tadi turun, nggak bertahan di bawah, ditarik naik lagi seperti ini. Nah, untuk jangka pendek ini kita bisa jadikan signal untuk buy ya, jebakan nih. Tunggu dulu ya, sabar ya. Ini masih jebakan nih.
Iya betul kata Ibu Chen, buyernya sama sellernya lagi berkelahi nih. Ini nggak jelas. Ya, kita punya garis support di sini di 3079. Nanti kalau dia berhasil close di bawah support ini, kita masuk lagi, sell lagi ya. Tuh, naik lagi ya. Marketnya agak galau ini ya. Oke, sabar ya. Jadi ini juga pelajaran untuk kita. Setiap kali kita mau mengambil keputusan entry, kita harus tunggu candlenya terbentuk dulu, close ya. Kalau candlenya masih bergerak seperti ini, masih running, kita jangan mengambil keputusan entry ya, karena segala sesuatunya bisa terjadi karena dia masih running. Kita belum dapat konfirmasi yang akurat begitu. Nah, naik lagi kan? Nggak jadi turun. Ya, marketnya masih galau ini. Kalau scalpingan ya bisa ini ya. Tapi hasilnya nggak sedikit-sedikit lah begitu. TP-nya paling 20 pips, 30 pips.
Oke ya, kita coba spekulasi ya. Scalpingan. Sebentar, saya cari dulu momennya. Ini masih nggak enak ini. Nggak bisa ya, terlalu beresiko ini. Terlalu beresiko. Oke, karena ini sudah jalan 21 menit dari sejak NFP tadi, kita tunggu sampai jam 8 ya, jam 20.00. Nanti sekalian kita lihat aja H1-nya ya, bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya seperti ini, full candle ya, Marubozu, kita akan open sell nanti ya, jam 8. Sabar. Ya, wait and see dulu ya, sabar. Nanti jam 8 kita ambil keputusannya. Masih 7 menit. Ya, sabar. Masih 7 menit. Saya jalan dulu, Bu. Supaya konfirmasinya lebih solid ya, lebih mantap begitu. Kita akan lihat nanti H1-nya bagaimana bentuknya H1 di jam 8. Ya, sambil menunggu jam 8, saya sampaikan lagi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar trading, kami menyediakan kelas untuk belajar trading. Nanti saya akan mengajarkan Bapak dan Ibu dasar-dasar analisa teknikal. Acara kita akan adakan pada hari Sabtu tanggal 12 April ya. Jadi Sabtu minggu depan. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat bisa menghubungi admin melalui kolom chat. Acara ini dipersembahkan oleh EBC Financial Group tanpa dipungut biaya atau gratis. Ya, ini dari tadi masih di sini-sini aja nih. 5 menit lagi.
4 menit lagi. Ya, naik lagi. Oke ya, 2 menit lagi. Ya, opennya open sell ya. Setelah ini, 1 menit lagi. Oke ya, kita masuk ya. Oke, saya sudah enter. Untuk TP-nya 3060. 3060. Atau di atasnya nggak apa-apa ya. Nggak usah terlalu perfeksionis juga. Kalau dirasa memang sudah cukup, bisa close profitnya.
Pak Dio ada posisi sell di 21.30. 21.30 jauh sekali, Pak. Eh, Kalau TP-nya ini maksimal di 3060 ya. Ya, boleh pakai stop loss plus nanti kalau sudah bergerak ya. Ini sementara masih koreksi. Oke, sambil menunggu apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan sambil mengisi waktu supaya kita nggak terlalu tegang. Kalau ada pertanyaan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti saya akan jawab. Oke, Ibu Arinta ya. Ini Ibu ya. Lotnya jangan besar-besar ya, diperhatikan pemakaian lotnya. Biasanya gini ya, Bapak dan Ibu, kalau kita sedang live trade seperti ini, kita jangan menggunakan lot yang terlalu besar ya. Jadi lotnya harus eh, kalau bisa dibagi tiga dari yang biasanya kita lakukan. Jadi misalnya kita biasa menggunakan satu lot ya. Nah untuk live trade seperti ini, karena ini data yang penting, ada baiknya kita gunakan hanya sepertiganya saja atau sekitar 0,3 begitu ya. Karena pergerakannya sifatnya volatil ya dan eh, resikonya cukup besar. Ya, nanti malam jam 10 ini ada pidato dari Ketua The Fed, Jerome Powell ya. Nah, kemungkinan besar market menunggu pidatonya si Powell ini ya, jam jam 10 lewat 20 ya, jam 10 lewat 20 nanti malam. Kalau saya lihat nih pergerakannya nggak begitu signifikan ya malam ini. Tetapi untuk arahnya sudah benar. Untuk stop loss-nya, Ibu Christina, nanti kita masih open dulu ya.
Oke ya, Bapak Ibu, kita masih tunggu ini pergerakannya masih masih terbilang lambat ya menurut saya ini. Memang ini areanya range-nya ini agak lebar ya. Kurang agresif ya, kurang agresif, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kadang begini ya, market sulit ditebak ya. Setiap hari selalu berubah. Market itu dinamis. Jadi kita harus selalu siap dengan segala kondisi kalau kita mau trading. Jadi saya mengibaratkan sama seperti kita setir mobil ya atau motor begitu. Setiap pagi kita berangkat ke kantor, itu suasana jalan raya itu pasti tidak akan sama. Nah, kita yang harus siap dengan segala kondisi ya. Kadang-kadang kita menemukan macet di pagi hari, tapi kadang-kadang juga nggak macet. Kadang-kadang ada insiden sehingga kita menjadi terlambat. Kadang-kadang juga lancar-lancar aja. Itulah di mana kita harus selalu bersiap untuk segala kondisi. Demikian juga kalau kita trading. NFP yang kita harapkan bisa pergerakannya agresif begitu, tapi ternyata malam ini bisa dikategorikan ini lambat ya, karena ada yang ditunggu nanti malam Ketua The Fed akan berpidato pukul 22 lebih 25 menit ya, setengah 11 begitu. Nah, mungkin nanti malam setelah beliau berpidato, kondisi market sudah kembali normal ya, agresif lagi. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lebih 29 menit, ya sudah 1 jam. Saya akan lanjutkan sampai jam 9 ya. Kayaknya lagi pada deg-degan nih ya kok ya. Iya, kondisinya nggak stabil hari ini ya. Ya nggak apa-apa.
harus siap dengan segala keadaan. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan jawab ya, sambil kita tunggu ini marketnya. 30-50 tembus. Ya, saya punya eh, saya punya batas optimis di 30,57. Itu optimis saya, 30,57. Mungkin kalau itu tembus bisa lebih dalam lagi ya. Bisa sampai ke 30,40 kalau itu tembus. Ya, silakan Ibu Klis, boleh open mic. Iya, ini lihat XAU kok naik turun. Bagaimana dengan BTC, Pak ya? Bisa bantu analisa nggak? BTC, oke. Kebetulan di sini nggak ada chartnya BTC, Oke. tapi saya coba lihat di Trading View ya. Ini saya menggunakan eh, ada 3 screen saya di tempat saya. Saya coba Karena lihat. BTC jebakan Batman-nya banyak ini. Ya, kalau BTC tetap menurut saya ini peluangnya akan lanjut turun, masih akan turun. BTC masih akan turun. 74.000 itu harga yang ideal untuk beli Bitcoin. 74.000. Kalau belum ada 74.000 jangan beli dulu. 72.000 sampai 74.000 itu harga yang ideal untuk kita beli Bitcoin. Ya, ini Dasar penentuannya apa, Pak? Kalau harus 74 atau 72? kebetulan itu adalah area dari Fibonacci, Fibo 61 di situ. Kemudian di situ juga ada area resisten yang menjadi support ya. SNR-nya ada di situ. Oh, oke. Lebih ke teknikal ya. Ya, lebih ke Tidak bisa teknikal. fundamental kalau BTC. Sejauh ini belum ada informasi yang signifikan soal Bitcoin ya. Informasinya masih seputar kalau turun serok di bawah, apanya yang diserok? Orang turun terus kok gitu. Ya, jadi Oke, oke. kalau mau beneran beli ya tunggu sampai di kisaran 72.000 sampai 74.000. Itu range yang ideal. 72.000 sampai 74.000 untuk buy Bitcoin. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah kembali turun ya. Yang punya nyali boleh hold sama-sama saya. Yang kayaknya gemeteran boleh close juga ya. Close break even. Oke? Ini sudah kembali ke titik awal kita entry sell. Yang mau hold silakan, tapi yang deg-degan nggak kuat, ya udah kalau mau di close nggak apa-apa ya. Oke, dengan begini kita punya swingnya. Ya, sekarang sudah
kebentuk nih swingnya. Dan menjawab pertanyaannya Ibu Christina tadi ya. Ya, Ibu Christina, di mana stop lossnya kita tempatkan di swingnya sini Bu, karena swingnya sudah terbentuk gitu ya, di M5. Swingnya ini sudah terbentuk. Oke, bisa kasih gambarnya. Nah, seperti ini. Swingnya sudah terbentuk. Jadi kita tempatkan SL kita di situ. Kalau dia naik lagi melewati titik itu ya berarti udah harus di cut ya. Oke, sudah jalan running profit. TP saya di 3060 ya, 3060. Tapi jangan dianggap harga mati ya. Kalau sudah profit cukup ya udah di close aja ya. Nah, ini sudah profit lumayan nih. Oke, 63 sekarang. Nih, stop lossnya saya pindahin ya ke stop loss BEP. Stop lossnya sudah BEP. Jadi kalau dia naik lagi ya kita nggak rugi ya. Oke, 3063 sekarang sudah 62, 61. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Kuat nggak nih? Ayo, apa mau close saja? Silahkan ya, close. Aduh, praise God. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Sampai juga kita kena TP-nya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah sama-sama dengan saya setia menahan nafas dari tadi ya. Saya yakin pasti deg-degan ya. Oke, kena TP-nya langsung mantul naik. Berarti TP-nya sudah tepat titiknya di situ. Ya, kita lihat tuh, kena TP-nya langsung mantul naik. Mudah-mudahan nggak stres ya malam ini. Ya ampun, luar biasa marketnya. Ini kalau kalau apa acara-acara di TV itu ya, eh, ada tulisannya mungkin eh, apa namanya, professional use only. Jangan melakukan ini tanpa pendampingan orang tua. Kira-kira begitu ya. Ini tidak cocok untuk anak-anak ya. Oke Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya sampaikan, saya punya kelas belajar trading hari Sabtu minggu depan tanggal 12 April. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat belajar trading, silahkan menghubungi admin ya, ada nomornya di kolom chat ya, di kolom chat tuh ada nomornya. Silahkan menghubungi admin, nanti bisa registrasi gitu ya. Biayanya gratis, free karena ini dipersembahkan oleh EBC Financial Group. Pada saat kita live trade seperti ini, sekaligus juga membuktikan bahwa platform EBC ini adalah platform yang baik. Terbukti spreadnya tidak melebar, ya, jadi stabil begitu ya, stabil. Ini cocok sekali untuk kita trading.
Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh open mic. Ya, ini badai sudah berlalu. Selamat untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah menghasilkan profit malam ini. Ya, kena TP-nya langsung melejit naik. Ya ampun. Ya, ini Pak Andre menuliskan istilahnya betul. Don't try this at home. Betul, betul sekali Pak Andre ya. Don't try this at home. Ini professional use only. Oke, jadi sekali lagi kita juga akan mengadakan acara webinar seperti ini rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Selasa, Kamis, dan Jumat. Ya, siapkan waktu, ajak teman-teman yang lain semua untuk hadir ya. Setiap Selasa, Kamis, dan Jumat jam 19.30 kita akan belajar sama-sama, kita akan diskusi sama-sama. Untuk kali ini belum ada kuis dulu ya. Nanti hari Selasa kita ketemu lagi baru kita bikin kuisnya ya. Ada hadiah menarik untuk kita semua. Demikian untuk acara live trade kita malam ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga dan selamat sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan profitnya pada malam hari ini. Minta maaf kalau saya mungkin membawa kita semua agak deg-degan ya, tapi itulah market. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya di market. Yang penting kita bersiap dengan segala kondisi dan situasinya. Oke, silakan Pak Ismail. Ada pertanyaan, bisa open mic aja kalau misalnya mau open mic soal Ya, ABC. makasih Ko Indra. Ko Indra nanya Ya. kalau di ABC ada waktu tunggu untuk setelah OP nggak, Ko Indra? Maksudnya saya nyontain gini, saya kan sekarang pakai dua tuh, kayak di JFX mungkin gini, sederhananya bisa langsung gitu nggak kok? Misalnya begitu OP berapa detik kemudian ternyata udah profit, bisa langsung close atau gimana kok? Karena ada beberapa broker gitu ya yang masih ada waktu tunggunya misalnya 2 menit atau 3 menit atau 5 menit gitu kok. Kalau di ABC gimana kok? Oh, bisa langsung Pak. Ini instan sekali, ya sudah teruji. Jadi eh, begitu enter, harganya bergerak, mau langsung di close juga nggak apa-apa. Itu sudah terhitung, ya. Sistemnya bagus sekali. Begitu, Pak. Terima kasih Ko Indra ya, makasih. Oke, terima kasih. Pindah lah, pindah ke ABC lah, ABC pindah. Oke, sip. Promo-promo. Bawa, bawa rombongan ya, Pak Ismail ya. Ini Pak Ismail punya kelas pelatihan juga. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya, Pak Ismail ya. Iya Ko Indra, lama nggak ketemu juga nih, kangen sama Ko Indra. Oke, iya, iya, Kopi iya. darat lah. Mantap, mantap. Oke, dari Ibu Chen, profitnya besok buat weekend beli Batagor. Ya, setuju buat beli Batagor. Kalau masih ada yang dagang. Soalnya udah habis diborong kemarin sama pemudik. Dari Pak Andre, Batagornya segerobak. Ya, betul. Dari Pak Dio, WD minimal di ABC berapa? Nah, ini nanti tolong admin bisa bantu jawab ya untuk Pak Dio ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan, Bapak Ibu. Oh, untuk top up deposit di ABC, saya pikir
langsung ya, nggak terlalu lama, mungkin ya setidaknya 10 menit lah begitu ya. Di ABC ada SCN, ya ada SCN. WD apakah cepat cair di ABC? Ya, saya pikir ini normal aja Pak. Satu hari pasti masuk ya Pak ya. Yang penting WD-nya pagi gitu ya, sebelum jam 12 gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Atau mau request? Request boleh ya, request boleh. Misalnya, eh, nanti minggu depan next pertemuan bahas tentang tema ini ya, kok gitu. Ntar saya coba apa persiapkan gitu ya. Boleh, request boleh. Misalnya ada yang nggak paham itu Fibonacci bagaimana sih gitu. Nah ini nih Ibu Lis nih. Ibu Lis kasih request. Next pertemuan bahas CFD. CFD ini bukan Car Free Day ya. I'm just joking. Dan cara pakai Fibo. Oke, ya. Nanti saya akan siapkan materinya soal CFD ya, indeks. Ini menarik sekali. Nanti juga next saya akan bikin live trade khusus kita trading indeks ya, khusus kita trading indeks CFD. Biasanya saya akan trading di market Hang Seng pagi hari sekitar jam 8 ya, kita bisa uh, lihat bagaimana harga bergerak dengan agresif di pagi hari. Ya, Pak Ismail juga perdalam Fibonacci biar lebih mahir. Oke, Ichimoku, ya oke. Ntar saya catat dulu ya. Tadi CFD, kemudian Fibonacci, kemudian Ichimoku. Ichimochi, Ichimochi apa Ichimochi? Ya, yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada request, boleh. CFD pakai Fibo dan Ichimoku, buset. Mabok kepala. CFD pakai Fibo, pakai Ichimoku. Ichimochi sejenis cilok, ya betul. Enak Cimori, ini kok jadi bahas makanan sih? Oke, ya kalau sudah nggak ada lagi pertanyaannya, kita selesai dulu ya. Eh, Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir malam hari ini dan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan profit. Kita akan ketemu lagi pada hari Selasa mendatang jam 19.30. Selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend, dan sukses untuk kita semua. Terima Oke, kasih Ko Indra. selamat malam. Ya, thank Terima you. kasih Sifu. Thank you. Ya, terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih Ibu Lis, terima kasih Ibu Chen, Pak Ismail, semua yang hadir. Terima kasih.